Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Para ayah, para qawam ya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla bertemu melanjutkan kajian spesial ya. Kajian khusus tentang ayah. Dan kalau kemarin adalah salah satu rincian dari qawamah itu adalah tidak marah ya. Bahkan berarti sebelumnya pernah kita sampaikan tidak membenci ya. Jadi seorang laki-laki kalau punya istri itu jangan sering marah. Tapi pernah marah kan ya. Makanya kalimatnya jangan sering marah. Tapi pernah marah gitu. Karena ternyata orang yang lebih mulia dari kita semua itu pernah marah. Cuman bedanya ya, kemarin dibedakan. Orang soleh kalau marah itu cepat kembalinya. Nah kita ini disuruh mencontoh orang-orang soleh itu. Jangan malah justru mencontoh orang-orang yang nggak soleh. Kalau marah diluapkan kemarahannya, dihabiskan kemarahannya, nanti nyesel sendiri kan gitu. Jadi ini kemarin kita diberi pelajaran ya dari para pendahulu kita yang soleh. Bahkan terakhir kemarin yang belum disampaikan contoh yang terakhir ya, yang beliau Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ketika membahas tentang kemarahan itu beliau teringat dengan sebuah hadis, yaitu kisah Fatimah bintu Utbah bin Rabi'ah ya. Suaminya namanya Aqil bin Abi Thalib ya. Aqil bin Abi Thalib ya kan? Berarti ini nasabnya mulia semua ya. Yang satu Utbah bin Rabi'ah, yang satu Aqil bin Abi Thalib ya. Kisahnya adalah ketika mereka ini menikah ya. Tapi ketika menikah istrinya itu sudah memberikan syarat ya. Ini jadi pelajaran penting bagi kita nih ya. Ya syarat-syarat boleh, tapi kemudian kalau syaratnya misalnya begini, saya mau nikah sama kamu tapi syaratnya aku pemimpinnya. Kira-kira antum mau nggak? Nggak mau kan ya? Nggak mau. Nah, itu. Tapi ini syaratnya, masya Allah ini. Ini kita bacakan ya. Beliau ini, Fatimah ini, radhiyallahu ta'ala anha, Fatimah bintu Utbah ya. Kanat kabiratul mal. Uangnya banyak sekali. Ya. Bahkan disebutnya bukan kathirah. Apa ini salah ketik mungkin ya? Kathiratul mal ya. Ini kabiratul mal. Ya, di halaman 38 kalau di PDF-nya. Faqalat ya. Ini atazawwaju bika ala an tadman li wa anfik alaik ya. Aku mau nikah sama kamu, syaratnya karena aku ini kaya, maka aku yang nanggung keluarga ini. Aku yang menafkahimu. Gimana ini? Ini yang tadinya terakhir. Tapi ternyata yang adat manli itu ada jaminan tapi ya. Maksudnya ini saya kaya nih. Ini keluarga saya yang menafkahi. Syarat yang kedua, aku nggak mau dimadu syaratnya. Jadi dua syaratnya ya. Tidak mau dimadu, dan syaratnya nanti kalau pernikahan ini jalan,
karena aku banyak duitnya, nanti uangku akan aku pakai untuk operasional keluarga ini, kan gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh sahabat Aqil bin Abi Thalib? Menerima, ya nggak apa-apa. Berarti boleh ya, ada syarat istri itu tidak mau dimadu, boleh ya. Kalau sudah iya ya iya, konsisten kan gitu ya. Pemimpin kan konsisten gitu ya. Kecuali dia sendiri nanti yang merubah. Ya kan. Nah, upayanya di situ. Bukan kita yang mengingkari janji, tapi dia yang merubah janjinya, kan gitu ya. Jadi ini syaratnya begitu ya. Akhirnya jalan pernikahan ini. Dan biasanya kalau perempuan lebih banyak hartanya, memang masalah ya kan. Kemarin juga sudah kita sampaikan ya, yang tidak masalah adalah keluarganya Nabi. Karena Nabi kalau mau kalimatnya itu dalam tanda kutip ya, dulu kan Nabi diajak kerjasama gitu ya. Berarti yang punya modal besar kan yang ngajak kerjasama kan ya gitu. Terus kemudian malah yang ngajak kerjasama ini dinikahi, kan gitu. Ada kalimat yang mungkin kurang pantas ya. Nabi menikahi bosnya. Jadi ini kan uangnya banyak sekali, tapi selesai dengan Nabi. Karena apa? Karena Nabi memiliki ilmu, gitu. Ya kan? Nah kalau kita belum siap ini ya seperti ini. Maksudnya siap nikah, siap dapat duitnya, tapi tidak siap menjalani kehidupan pernikahannya. Karena pasti nanti berantakan, karena nggak punya ilmu, ya kan? Pasti berantakan. Nah, yang seperti ini terjadi di sahabat pun terjadi. Tapi lihat endingnya, jangan lihat di awalnya aja gitu. Awalnya kan demikian nih. Oke, nikah syaratnya ini itu, mau. Kemudian jalanlah pernikahan itu, maka setiap kali ya, mau menemui istrinya, ya, suami ini menemui istrinya, maka istrinya ini karena tadi kedudukannya, hartanya, maka dia senantiasa mengungkapkan kalimat-kalimat yang nggak jadi, akhirnya suami ini nggak jadi kumpul sama istrinya. Ya. Membanggakan ayahnya, membanggakan pamannya, membanggakan nasab itu kan termasuk suatu jahiliyah kan ya. Akhirnya suatu ketika saking capeknya sudah kesal dan pengen ketemu istrinya kan gitu ya. Di luar sana tidak mengenakan situasinya, ternyata di dalam rumah juga masih sama. Ditanya kan, ya, Fatimah bintu Utbah ini ketika ditemui suaminya, ya, maka dia mengatakan, di mana Utbah bin Rabi'ah, di manakah Syaibah bin Rabi'ah, gitu ya. Jadi mengunggulkan ayahnya, pamannya, dan bahkan nanti di riwayat yang lain itu menyampaikan bahwa di manakah orang-orang yang tengkuk mereka itu seperti cawan perak. Maksudnya ya tadi ayahnya, pamannya. Bukan seperti kamu mungkin ya, kalimat secara nggak langsungnya mungkin seperti itu ya. Terus akhirnya saking keselnya ya, kalau kamu nengok ke kiri mereka itu di neraka, kalau kamu masuk ke neraka, kan gitu. Saking keselnya. Terus akhirnya lebih marah lagi kan wanita ini, ngadu kepada Utsman bin Affan yang saat itu menjadi khalifah. Ya, ini berarti setelah sepeninggal Nabi, sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Umar, ya kan? Lapor dan kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengutus 2 utusan untuk menjadi hakim buat mereka berdua. Kalau sudah diutus hakim, maka mereka ini sudah tergantung istilahnya. Apapun keputusan hakim mereka harus mengikuti. Gitu. Nah, hakim yang diutus oleh Utsman bin Affan ini adalah Ibnu Abbas dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Ibnu Abbas mengatakan nanti saya akan membuat mereka cerai saja. Terus Muawiyah enggak, saya tidak mau menceraikan 2 orang yang memiliki nasab yang mulia. Enggak. Ini 2 hakim ini aja sudah punya pertikaian sendiri sepertinya kan ya. Akhirnya datang ke rumah mereka berdua, suami istri ini, tapi ternyata mereka ini sudah akur dan kedua hakim ini tidak diperkenankan masuk ke rumahnya. Kami sudah selesai masalah, kami tidak memerlukan kalian. Terus kemudian pintunya ditutup. Jadi masalah selesai.
masalah selesai itu mestinya berarti yang wanita menurunkan egonya, yang laki-laki ke kepemimpinannya tampak gitu. Jadi selesai di hari itu ya. Tidak berlanjut-lanjut dan berlarut-larut, bahkan ngundang atau tadi kalau hari ini distatuskan atau diceritakan ke istri orang lain atau laki-laki lain, ini semua pada mengadu kemana-mana, tidak. Ya, mengadunya langsung ke Amirul Mukminin. Misalnya, ini ada persengketaan, saya punya masalah ini dengan suami begini. Nah, dikirim untuk diselidiki atau diberi putusan. Tapi ternyata belum masuk ke rumah mereka sudah damai. Jadi ini termasuk pelajaran bagi setiap kita ya. Yang kemudian ini bisa kita kisahkan kepada istri kita. Seharusnya begitu. Ya. Kalau ternyata ada istri-istri itu yang memang tadi ya merasa lebih tinggi dari sisi harta, dari sisi nasab mungkin, atau tadi ya mungkin atau kalau suku di sini mana yang lebih tinggi daripada yang lain mungkin ya, mereka merasa gitu ya. Karena kadang beberapa suku ini kalau berkumpul bersama mereka akan merendahkan yang lain gitu ya, yang minoritas begitu. Nah, ini nggak baik kan yang seperti ini. Jadi ini perlu kita kisahkan ya, bisa jadi kepada istri kita ya. Wah, kalau kamu nggak seperti yang di sini, gitu. Tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita berdua. Kalau kita punya masalah, ya, kadang kita sudah sampai ke orang lain, ya, dan orang lain itu yang kita tuju untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi ternyata ketika dia datang untuk menyelesaikan masalah kita udah damai, kita udah selesai dan tidak perlu orang yang tadi kita sepakati untuk menyelesaikan masalah kita berdua. Jadi itu endingnya dan itu pelajarannya, bahwasanya kalau kita punya masalah itu sebaiknya kita tutup rapat-rapat pintu rumah kita. Jangan sampai aib rumah kita itu tersebar kemana-mana. Ya, kalau bisa selesai hari itu juga, malam itu juga. Ya, sehingga kemarahan itu tidak merambat kemana-mana. Ya. Kalau sudah kemana-mana itu sulit kan ya. Seperti kemarin Los Angeles, kebakarannya itu sudah kemana-mana. Sampai pemadam kebakaran sudah percuma kayaknya ini siram ini nggak apa. Udahlah biar 100% hancur kan gitu ya. Kalau berita sudah kemana-mana itu ya begitu. Sulit kita ini untuk memadamkan. Bahkan ada yang nambahi cerita, berita yang nggak terjadi dan kemudian malah kita yang dengar keluarga kita. Nah, ini jadi rumit, makanya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua tentang masalah kemarahan dan bagaimana memanage kemarahan ini. Kemarin sudah dapat obatnya kan, kalau kemarahan itu dari siapa? Dari setan, akui itu. Ya, dan kemudian ketika kita sudah mengakui, oh iya setan, saya tentunya nggak mau dong ikut setan. Kalau kemarahan itu kita teruskan berarti kita mengikuti setan. Gitu aja simpelnya. Jangan terus, mungkin laki-laki boleh marah. Ya boleh, tapi ngikuti setan gak boleh. Marah boleh, wong Rasul kita alaihissalatu wassalam. Orang mulia Abu Bakar juga pernah marah, apalagi kita. Nesunan gak bahkan. Gitu ya. Tapi harus segera redam. Ya. Tadi istighfar, ngakui ini dari setan. Terus kemudian diperbaiki, diluruskan. Baik. Itu kemarin alhamdulillah semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikat kemarahan kita. Allahumma amin. Pada malam hari ini itu adalah kebalikan dari marah berarti ramah ya. Kalimat bahasa Indonesianya, tapi di judul kitab ini adalah husnu mu'asyirah. Mu'asyirah itu berarti muamalah ya. Atau kalau saya terjemahkan sendiri, kalimatnya ini bisa menjadi judul dan ya itu intinya di situ gitu ya. Bergaul dengan baik kepada istri. Jadi husnu mu'asyirah itu bergaul dengan baik kepada istri. Kalau ayatnya adalah
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini sudah kita ketahui semua bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bergaul dengan baik kepada istri. Jadi kalau ada orang yang istrinya itu ya tadi kalimat, wah subhanallah istri. Tapi ketika dia mau bergaul dengan baik, yang diingat bukan pergaulan dia dengan istri, tapi yang diingat adalah bagaimana dia ini melakukan perintah Allah. Itu lebih mudah bagi kita untuk bisa melakukan kebaikan dengan istri yang mungkin antum sendiri mengatakan, subhanallah istriku kok kayak gini ya. Tapi antum tetap bisa berbuat baik, bergaul dengan baik dengan istri antum. Gara-gara apa? Gara-gara mengingat ayat ini bahwa ini adalah perintah dari Allah dan saya melakukan ini karena 100% ingin melakukan perintah Allah. Kalau dia senang maka alhamdulillah. Dia nggak senang saya berlaku dengan baik ya saya tetap alhamdulillah memuji kepada Allah karena saya bisa melakukan kebaikan ini. Jadi semua kita hidup di bumi ini tidak lain dan tidak bukan tugasnya untuk apa? Untuk beribadah. Maka jangan terus kemudian kita ini tidak bisa berlaku baik kepada istri gara-gara kita ini maulah mosok istri tak seneng-senengin terus. Oh dia juga nggak nyenengin saya. Kenapa saya harus nyenengin dia? Alasannya nggak bagus ini kan ya. Alasan yang muslim yang dia ini taat kepada Allah, ada keikhlasannya itu adalah ya tadi. Apapun yang kamu lakukan pada diriku, maka aku akan tetap melakukan perintah Allah. Begitu. Bukan aku akan tetap melakukan kebaikan kepadamu. Itu kan efeknya. Tapi alasan yang paling kuat supaya kemudian kita bisa menjadi hamba yang taat itu ya tadi. Maksudnya bisa melakukan kebaikan kepada orang lain yang bisa jadi orang lain itu banyak melakukan keburukan kepada kita. Itu tadi ini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah, saya melakukan ini karena saya ingin taat kepada Allah. Saya ingin melakukan perintah Allah ini ya. Berarti kalau ini yang pertama, kemudian nanti yang kedua adalah wasiat Rasul. Jadi wanita itu sudah diwasiatkan oleh Rasul kepada kita supaya kita ini berlaku baik kepada mereka. Berarti ini yang turun lagi kalau ternyata alhamdulillah kita tadi sudah dikuatkan. Saya melakukan kebaikan ini gara-gara saya melakukan perintah Allah. Yang kedua saya ini taat kepada Rasul karena Rasul sudah memberikan wanita ini ya, kepada saya. Maksudnya mewasiatkan kepada saya untuk melakukan kebaikan kepada wanita ini. Yaitu istri kita. Jadi Rasul di Haji Wada kumpul semua. Itu kemudian Rasul mewasiatkan kepada seluruh laki-laki untuk berlaku baik kepada para wanita atau istri-istrinya. Jadi kalau kita berlaku baik kepada istri kita itu karena ini masalahnya wasiat Rasul. Antum kalau berwasiat kepada anak, kira-kira wasiatnya baik apa buruk? Baik, wasiat itu tanda kasih sayang. Kalau anak kemudian melakukan wasiat yang diwasiatkan oleh bapaknya, maka Masya Allah, dia ini adalah anak yang sangat baik. Lalu kita ini, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita mewasiatkan supaya kita berbuat baik kepada istri kita. Jadi istri kita itu sudah diwasiatkan tuh oleh Nabi kita. Maka kalau kita melakukan kebaikan kepada mereka, kita itu sebenarnya apa? Melakukan wasiat Nabi. Berarti ini bukan hal sepele. Pokoknya asal itu istrimu, sudah akad toh. Namanya istri kan. Berarti harus kita pergauli dengan cara yang baik. Karena dia itu wasiat Nabi. Ya, jadi ini dua hal ya sudah. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita supaya lebih mudah lagi kita ini berbuat baik kepada istri itu adalah karena ini termasuk akhlak para salaf kita yang soleh. Diriwayatkan asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar berkata, "Kunna nattaqil kalam wal imbisat ila nisaina ala ahdin Nabi." Kami sahabat Nabi berarti, kunna itu berarti tidak hanya Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat Nabi yang lain sama dengan Abdullah bin Umar. Kami ini sangat hati-hati untuk
ngobrol, bercanda, bersendau gurau dengan istri-istri kami di saat Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kami takut haibatan ayan zilafina syai. Kami takut kalau kami ini ngobrol keterlaluan sama istri nanti diturunkan oleh Allah ayat yang mencela kami. Wah, ini takut nih. Takut. Pokoknya kami ini kalau mau canda sama istri, ngomong atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang kelakar dan sebagainya itu, kami nggak berani. Takut kalau nanti ada ayat yang turun tentang kami. Falamma tuwfiya. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, takallamna wambasatna. Maka kami bergurau dengan istri-istri kami dengan bebas. Kami berkelakar karena nggak akan ada ayat yang turun lagi. Loh, ini Abdullah bin Umar. Artinya perbuatan ini tidak hanya dilakukan juga oleh Abdullah bin Umar. Kunna. Jadi wah ini setelah Nabi wafat kami ini kalau dengan istri-istri kami itu pokoknya ngomongnya ya seru gitu. Ini kan berarti ini akhlak para salaf yang harus ada juga pada kita karena kita kan mencontoh orang-orang soleh terdahulu. Makanya kalau kita kembali kepada ayat ya sebagai patokan istilahnya ilmu kita di malam ini itu surat An-Nisa ayat 19 tadi wa asyiruhunna bil ma'ruf ya. Surat An-Nisa ayat 19 Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Allah memanggil orang-orang beriman ya, supaya kemudian mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Jadi dulu orang jahiliyah laki-laki ya, punya istri, kemudian laki-laki ini mati, maka anaknya itu mewarisi istri bapaknya. Ya, anak dari istri yang lain. Ya, bukan anaknya yang dari istri itu, anaknya dari istri lain. Bahkan istilahnya ahli waris laki-laki ini lebih berhak kepada wanita ini daripada walinya. Jadi lebih berhak itu kamu tak nikahi ya bisa, tak usah, enggak dikasih mahar. Dinikahi enggak dikasih mahar atau dinikahkan sama orang lain tapi nanti mendapatkan maharnya atau ditahan sampai dia mati. Nanti kalau dia punya harta, hartanya diwarisi oleh anak tiri tersebut atau keluarga dari laki-laki yang ditinggal. Jadi ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian yang lain lagi, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan kita juga tidak boleh melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang itu menyebabkan mereka mendapatkan madorot. Ya, istri-istri kita itu tidak boleh kemudian kita itu melakukan suatu hal yang itu membuat mereka mendapatkan kemadorotannya. Ya, lantaran apa? Lantaran kalian membenci. Nah ini disebutkan. Jadi kita meskipun benci kepada istri karena suatu perbuatan yang kemudian kita benci. Kalau mau ditulis mesti saya yakin bapak-bapak punya catatan ya. Saya nggak suka loh istri saya begini. Tapi kenapa itu dilakukan terus? Karena itu benci akhirnya kan. Setiap hari padahal udah ngomong. Kita udah bicara udah. Tapi ternyata kok masih dilakukan ya. Kenapa kok masih begitu ya? Benci itu. Akhirnya apa? Melakukan suatu hal yang bisa memberikan madorot kepada istri. Ini dilarang. Itu orang jahiliyah lakukan. Dan orang muslim nggak boleh seperti itu. Ya. Ya. Tidak boleh melakukan suatu hal yang membuat kemudian mereka ini mendapatkan kemadorotan. Ya. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau istri tersebut melakukan suatu perbuatan yang keji, fahisyah, yaitu zina. Ya, dan itu jelas, gamblang, ya, enggak samar, bukan suatu kabar burung, ya, bukan. Ya, jadi kalau yang seperti itu ya kita istilahnya bolehlah kemudian menahannya dan sampai kemudian cerai, berzina. Ya.
Tapi kalau kebencian itu adalah sesuatu hal yang bukan fahisyah tadi ya, bukan zina, bukan. Itu adalah suatu hal yang terkait dengan dunia, maka ya sabar gitu. Kenapa? Karena kemudian perintahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Fa'in karihtumuhun, dan ini sudah disampaikan di makom. Fa'in karihtumuhun. Kalau kalian itu tidak suka pada akhlaknya yang satu ini, ya, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang tidak kalian sukai dari wanita ini yang satu itu, malah justru itulah yang menyebabkan antum sekalian mendapatkan khairan katsiran. Kebaikan yang banyak, pakainya nakiroh. Berarti kebaikan yang banyak ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Jadi jangan dianggap sesuatu yang sepertinya menyengsarakan kita. Sepertinya kita tidak suka, terus kemudian itu semuanya buruk 100%. Ayatnya enggak gitu. Bisa jadi kalian enggak suka dengan istri kalian pada sisi ini. Kalau mau dihitung ternyata tidak hanya satu. Ada 2, ternyata ada 3, ada 4. Tapi saya yakin kalau disebutkan kebaikannya, dia juga punya. Ya kan? Enggak mungkin. Mukmin, mukminah, orang yang beriman, kan dulu pernah saya sampaikan toh, pelajaran akidah itu garis miringnya apa? Akhlak, ya kan? Masih ingat kan? Kalau tareh sendiri, sirah, hadis, fikih sendiri. Tapi kalau akidah garis miring akhlak. Ini menunjukkan bahwa orang kalau beriman, orang kalau punya iman, pasti punya akhlak yang baik, meskipun minim. Pasti punya tapi, gak mungkin gak. Artinya kalau kita mengetahui istri kita memiliki akhlak yang buruk, ya, pasti dia memiliki akhlak yang baik. Antum saja yang enggak mengetahui gara-gara buta. Kelingannya apa? Yang jelek sehingga yang baik itu enggak kelihatan. Ini sebenarnya malah justru sebaliknya. Ini sifat yang ada pada wanita, bukan pada laki-laki. Makanya banyak wanita dikabarkan oleh Rasul masuk, bukan penjara, neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka yakfurna, mereka itu kufur nikmat sama suaminya. Kamu itu enggak pernah melakukan selama ini. Padahal sudah banyak sekali kebaikan yang dilakukan. Hanya 1, 2, 3 keburukan terjadi, maka kebaikan itu hilang. Kan ini sifatnya wanita. Kalau terjadi pada laki-laki kok sampai tidak bisa mengetahui istrinya memiliki akhlak yang baik, wah ini bahaya. Mirip perempuan dia, enggak laki-laki. Karena apa? Karena ayatnya, kalau antum itu enggak suka dengan akhlaknya yang satu itu, sebenarnya dia memiliki akhlak lain yang kalian suka gitu. Dan bahkan yang buruk itu nanti mendatangkan kebaikan yang banyak. Ini jadi, oh iya ya, wah malah pengen untuk istri saya. Yang enggak kan gitu ya. Akhlaknya buruk sehingga nanti kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Enggak begitu. Jangan mengharapkan itu kan ya. Tapi mesti ada, enggak mungkin enggak. Kalau orang mulia, wanita mulia, kan ya, ummahatul mukminin gitu ya, saja memiliki hal-hal yang kemudian Rasul sampai marah. Enggak boleh bocorin rahasia, ternyata rahasia dibocorin. Itu istri Nabi lah, apalagi istri kita, istrimu. Iya betul. Mesti ada gitu. Nah, tinggal bagaimana sikap kita kan gitu. Berarti kalau wah ini elek banget ya sing iki. Kita ingat saja yang baik. Supaya kemudian kita bisa cooling down ya. Bisa cooling down. Makanya ayat ini ya, kalau diterjemahkan itu, inilah asas pergaulan bersama istri. Ayat ini asas pergaulan bersama istri ya. Apa asasnya? Berlandaskan atas hasrat untuk memuliakan. Ini kalimatnya kan. Ini asasnya loh ya. Oh ada Pak Asas. Nah, ingat-ingat Pak Asas. Ini asasnya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini asas pergaulan. Dilandaskan dengan apa? Hasrat untuk memuliakan.
Kenapa kita harus muliakan? Karena mereka wasiat Nabi. Kenapa kita muliakan? Karena ini perintah Allah. Udah mudah. Harusnya mudah. Kok kita masih dikuasai dengan kemarahan berarti setan. Sudah jadi setan berarti. Laki-laki ini bukan dari manusia. Manusia yang sudah kesetanan. Ya. Ya. Jadi hasratnya apa? Untuk memuliakan. Ya. Dan juga hasrat untuk memenuhi hak mereka. Jadi ayat ini adalah asas pergaulan bersama istri, yaitu berlandaskan hasrat memuliakan dan hasrat apa? Memenuhi hak-hak mereka. Kalau mereka enggak memenuhi hak-hak kita, itu tanggung jawabnya dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi antum sebagai suami juga harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang itu adalah hak mereka. Dan hak mereka apa? Dipergauli dengan baik, karena itu ayatnya udah kita baca. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu hak mereka. Itu malah dinaskan oleh Allah. Antum mau kemana? Kan ini tidak disebutkan istri yang seperti apa kan. Yang penting itu namanya istri antum. Mau sifatnya yang seperti apa, kayak apa, itu masuk kategori hun mereka perempuan. Ya. Jadi ya gaulilah mereka dengan baik. Maka Ibnu Katsir menafsiri ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf itu dulu sudah pernah disampaikan di makom ini. Pergaulilah dengan baik itu caranya apa? Yaitu dengan berkata dengan perkataan yang baik dan juga dengan perbuatan dan penampilan yang sempurna semampu kalian. Semampu laki-laki ini untuk berpenampilan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan badan ini secara baik. Ya. Jadi kita kan suka kalau istri kita berpenampilan baik, maka kita juga harus berpenampilan baik. Kita suka istri kita itu bicaranya baik, maka kita juga bicaranya baik kepada istri. Kita nggak suka disindir-sindir, maka jangan juga nyindir-nyindir. Kita nggak suka dikasari, kita juga jangan mengkasari. Sama. Ini Allah SWT juga berfirman tentang bahwasanya para wanita itu memiliki hak yang seimbang. Ya. Artinya kalau sudah melakukan kewajibannya, berikan haknya, begitu. Kalau mereka nggak melakukan kewajibannya, berikan haknya. Maksudnya kalau kita tetap mau jadi hamba Allah yang baik ya, dan kita hanya berharap pahala di sisinya, ya balaslah keburukan itu dengan apa? Kalau anak-anak kisos, anak-anak di sini sudah kenal kisos itu, wah kisos ini harus kisos. Enggak, itu kan ya levelnya baru itu. Kalau sudah bapak-bapak yang seperti ini enggak kisos lah. Perbuatan buruk itu dibalas dengan kebaikan. Kalau anak-anak levelnya kisos, nggak apa-apa. Setimpal kan gitu ya. Tapi kan itu anak-anak gitu. Ya, tapi kemudian kalau mencontoh Rasul itu membalas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Jadi bahkan Nabi kita yang mulia alaihissalam kan khairukum li ahlihi. Ya, wa ana khairukum li ahli. Jadi ini memang patokan yang tidak bisa kita geser dari diri kita sebagai seorang laki-laki. Dan kalau kita pengen menjadi orang terbaik di antara orang mukmin yang baik-baik ini, yang terbaik adalah kalau kita ini berbuat baik kepada istri kita dan itu menjadi parameter kebaikan kita. Ya, sama istri ya. Istri berbuat apa? Nggak ngerti ya. Tapi kita pokoknya berbuat baik sampai kemudian kan masalah orang baik itu sampai musuh itu mengatakan, wah dia memang luar biasa. Sampai musuh saja kagum. Kalau istri kita kan ya adu kan. Loh ya disebutkan di dalam Al-Quran. Inna min azwajikum ya, wa auladikum aduwwan lakum. Ya. Jadi memang sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian itu menjadi musuh. Kok sampai musuh ini kalau ditanya, gimana sih suamimu? Masya Allah, dia udah tak coba begini, begitu, begini, tetap baik sama saya. Gak ada duanya memang dia ini. Berarti dia ini memang Masya Allah luar biasa baiknya. Karena parameternya udah benar.
ya, keluarganya mengakui kebaikan dirinya. Ya, bukan orang lain. Kalau orang lain mengakui kebaikan dirinya tapi istrinya tidak mengakui kebaikan, ya ini bahaya. Nah, dan kebaikan itu sebenarnya kan universal ya. Artinya orang awam nggak belajar agama itu sebenarnya tahu, oh yang ini baik, oh yang ini buruk. Itu kalau dalam kehidupan rumah tangga ya, itu orang tahu. Gitu. Tapi kalau nggak tahu, nah ada wanita sudah dibaiki kok ngomongnya, oh suami buruk ya, ini yang salah bukan suaminya, tapi memang perempuan itu. Ya. Kemudian Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini sekarang contohnya ya, bagaimana itu ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tapi kemudian bagaimana praktek Nabi bersama istri, kan ini yang perlu kita contoh supaya begini toh caranya bergaul dengan baik itu. Karena Rasul kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bersama keluarga itu cair ya. Enggak kaku, keras, padat, dingin sekali. Suatu atos enggak cair, itu enak gitu ya. Senantiasa senyum ya, lembut ya bersama istrinya, berkelakar juga, bercanda gitu ya, bahkan menggoda gitu. Menggoda loh, Nabi itu menggoda istrinya. Boleh nggak? Ya boleh, malah memang itu pekerjaan laki-laki. Menggoda istrinya, bukan menggoda istri tetangganya atau yang belum jadi istrinya digoda, ya nggak boleh. Ya. Oh iya, saya simpan lagi. Bahkan termasuk di antara yang dilakukan oleh Nabi itu tidak hanya memberikan nafkah, meluaskan nafkah ya, kepada istri-istrinya. Bahkan bagaimana membuat istrinya tertawa. Gitu. Dan ini ada pelajaran yang bagus. Nabi itu juga bercanda loh gitu. Nabi itu ora terus kereng gitu. Menjadi Rasul, nah itu serius, nggak pernah bercanda. Enggak, Nabi itu bercanda. Tapi yang terekam candaan Nabi itu yang banyak itu sama anak-anak dan wanita. Jadi yang memang sering bercanda itu wanita dan anak-anak. Seseorang itu diketahui dengan apa yang dia sering lakukan. Gitu. Kalau sering bercanda berarti pelawak kan gitu. Enggak, tapi kalau Nabi bercandanya sama siapa? Istrinya atau wanita tua ya, atau anak-anak. Ya Aba Umair, ada seorang anak-anak Mafalan Nughair, itu dicandain ketika sedih ya, beliau juga ikut sedih gitu ya, ikut menyelami perasaan anak. Sama istri juga begitu, diselami ketika bahagia-bahagia, sedih-sedih, bahkan dibuat bahagia bagaimana kalau sedih. Bahkan kalau dengan wanita yang lain, ini wanita yang lain bukan istri beliau ya, kalau dengan tentunya nggak tahu, yang belum tahu nasnya seperti apa ya. Ada wanita tua kan, kemudian bersama Rasul SAW ya, dan kemudian beliau menyampaikan di surga itu nggak ada loh nenek-nenek. Nangis nenek-nenek ini. Maksudnya Rasul pengen bercanda gitu, dan ternyata lu kok nangis malah. Nangis. Loh nek, nanti di surga itu nggak ada nenek-nenek memang gitu. Terus jadi bercanda, jadi ketawa. Karena semua nanti diusiakan dengan usia yang sempurna ya. Nggak tahu 30-an lah ya, mateng banget kan ya, kan enak. Kematangan bosok, urung mateng, gemadung sepet ya. Tapi ini matangnya pas, usia 30-an kalau tidak salah ya, berapa nanti dicek nasnya, usia penduduk surga. Nggak ada yang 60, nggak ada yang excited, nggak ada. Itu sampai begitu itu sama nenek-nenek. Terus sama yang lain. Ada seorang wanita datang dan kemudian, wahai Rasulullah, suamiku mengundangmu makan. Oh, suamimu yang matanya ada putihnya itu ya? Gitu. Enggak, tapi ini kan perempuan ini kan nggak ngerti ya, sedang dicandai Nabi kan ya. Enggak ya Rasul, suamiku enggak ada yang begitu. Dikira kan takut kan ya, ini menakutkan, ini mesti tanda yang nggak baik ini. Enggak ya Rasul, suamiku nggak begitu, nggak ada putihnya matanya. Lah enggak lah, semua orang matanya kan ada putihnya gitu. Jadi oh iya, bercanda. Kalau sama istrinya kira-kira gimana ya? Ini sama selain istrinya loh ya.
Kan gitu. Makanya ketika sama istrinya itu gambarannya Masya Allah. Beliau itu ya kalau ada suatu permainan kemudian kok menyenangkan itu beliau menyertakan istrinya. Seperti orang-orang Habasyah ya, tentara ya, yang sedang bermain tombak, pedang di masjid itu sedang bermain terus kemudian dipanggil ya Humaira gitu. Panggilannya saja panggilan yang sayang gitu ya. Nah, kita kan juga harus punya begitu. Ya apa yang kehitam-hitaman gitu ya. Kemerah-merahan. Itu nyindir apa? Tapi ini ada di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bukan, Mau'idhatul Mu'minin fi Syarh Ihya'i Ulumuddin. Ini kalau ada istri kok sukanya dibully, maka enggak apa-apa. Itu bukan bentuk menyakitkan. Jadi kalau ada teman ya, teman-teman kita ini kan ada ya, saya kadang ini kasihan bapak ini selalu dibully. Tapi dia itu suka, malah justru menonjolkan dirinya supaya caranya dibully. Nah yang seperti ini enggak apa-apa. Bercanda kepada orang-orang yang memang sukanya, aku ini suka dicandain, candain aku gitu. Ini kalau lagu ada ini, ada yang ada yang suka digoda kan, godain aku kan gitu ya. Ini kalau lagunya pada ingat kan bahaya ini. Jadi itu bercanda ya, tidak apa-apa. Jadi yang seperti itu contohnya itu nggak apa-apa. Kalau memang dia itu memang sukanya dipanggil begitu, itu bukan nyindir. Ya antum harus tahu itu bukan nyindir kan ya, itu bukan pertama kali diucapkan. Ternyata istriku suka kalau dipanggil dengan panggilan ini. Nah itu lakukan ya, panggil. Terus kemudian mau nggak lihat yang main itu? Mau kan? Kisahnya gimana? Dagunya Bunda Aisyah itu ditempelin di sini itu, pipinya tempelin di sini. Dan itu dilakukan oleh Rasul, udah puas belum? Belum. Ya, masih lihat lagi. Ditanya terus gitu. Itu sampai dalam hadis itu disebutkan fakduru migdar hadis satu sin, atau berilah kadar dia sebagaimana anak-anak itu kalau bermain seneng dan tidak mau meninggalkan permainannya. Bapak-bapak tahu kalau anak-anak sedang seneng mainan kita panggil gimana? Enggak denger. Sering masih. Terus kemudian udah ya ini yang ketiga ya kan bilangnya ya, tapi terus main lagi. Aduh ini udah ketiga masih main gitu. Kira-kira ayo pulang masih mau main gitu. Begitu Rasul bersama istrinya, artinya istrinya pengen main-main, dilayani sampai dalam hadis disebutkan sampai saya bosan sendiri. Bunda Aisyah sampai mengatakan sampai saya sendiri yang berpaling. Maksudnya wah bosan tenang. Maksudnya dengan permainan yang dilihat itu sudah tidak senang. Jadi ini bentuk contoh satu ya. Artinya kita bersama istri itu memang kadang apa kurang main ya. Sehingga kemudian rumah tangga kita itu mengalami kepanasan ya, kekakuan dalam rumah tangga. Karena kadang kita itu kok nggak bermain sama istri. Ya, padahal nanti kita kalau baca nasnya itu ya, kan ada kan sahabat yang ditanya, loh kamu udah nikah ya? Nah, sudah ya Rasul kan gitu ya. Bikron al taib kan, dengan janda apa dengan yang perawan apa? Enggak Rasul, janda. Lah kenapa sih janda? Gitu. Kenapa enggak pikir gitu? Karena dengan pikir ini kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu. Ya. Jadi ternyata memang kehidupan suami istri itu yang terpotret dari nas ini itu adalah ya permainan, main-main sama istri. Gitu. Jadi ini kan bentuk kelakar ya istilahnya kalau mau bentuk kelakarnya Nabi dengan istri itu kan main-main. Bentuk sendau gurau beliau sallallahu alaihi wasallam itu main-main. Jadi memang kalau kita belum biasa melakukan permainan yang tadi ya, itu perlu diadakan. Main apalah begitu ya. Atau main apa? Peklan sama istri. Enggak apa-apa, layani. Kan mainan wong wedok dulu itu ya. Sama apa ini yang ada kawanan. Terus gue naik kalah coret dan gitu ya. Coreng.
Nek antum sih nek kalah syaratnya apa ora? Mesti ngerti ya. Ngerti. Ya, lah pijet atau yang seterusnya. Cek suwe 2 hari lagi. Iya. Jadi itu bermain ya. Bahkan Masya Allah kan bermain Nabi itu ditunjukkan. Saya nggak tahu apa benar Nabi ini kalah ya. Dalam hadis disebutkan kan masalah beliau safar bersama para sahabatnya dan yang dibawa saat itu Bunda Aisyah, terus kemudian pasukannya disuruh sana kalian berangkat dulu lebih dulu. Rasul dan Bunda Aisyah memperlambat jalan, terus kemudian ayo lomba lari sama aku gitu ya. Ya saat awal-awal nikah masih kurus, Aisyah menggambarkan dirinya saat itu aku masih kurus, diajak lomba lari sama Rasul, aku yang menang. Rasul kalah. Tapi apa benar Rasul mengalah atau benar kalah itu saya nggak ngerti ya. Karena beliau usia 55 tahun baru baru ngangkat senjata, baru berjihad. Artinya fisiknya itu Masya Allah luar biasa. Ya. Dan saat itu mungkin ya Bunda Aisyah kalau ini awal-awal ya di Madinah dinikahi oleh Rasul, masuk maksudnya dukhul bersama Rasul usia 9 tahun. Ya usia 2 tahun setelahnya misalnya. Masih berapa? 11 tahun. 11 tahun perempuan kalau lari kenceng nggak ya? Kenceng juga ya. Oh ya, berarti bisa jadi menang beneran kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, suatu ketika safar lagi di kesempatan yang lain dan kemudian beliau Bunda Aisyah sudah mensifati aku udah gemuk gitu. Nah, dan kemudian tadi pasukan suruh maju dulu, terus kemudian Rasul bersama Bunda Aisyah ngeret lagi gitu ya. Ayo sekarang kita adu lari lagi gitu. Setelah menang kalimatnya ya ini untuk yang dulu. Nah, satu sama ya. Kan gitu. Jadi ternyata ada sesuatu yang memang yang awal itu dilakukan untuk nanti melakukan yang kedua. Bukan hanya yang pertama terus selesai. Jadi emang direncanakan. Jadi untuk dolanan we perlu direncanakan. Nek direncanakan malah dadi-dadi ya. Wis mangkat yuk kan gitu malah gitu. Kayak kemarin di Merapi itu udah direncanakan ya Pak Atta ya. Sudah direncanakan lama ya. Baik. Ini tadi masalah permainan lari ya. Dan kemudian contoh yang lain itu ketika beliau sedang beribadah nih, iktikaf itu kan ibadah yang tidak main-main, ya kan? Iktikaf itu ibadah yang luar biasa. Itu beliau didatangi istrinya Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Dan kemudian ketika dikunjungi itu beliau menyempatkan untuk berbincang-bincang. Jadi kira-kira kalau beliau dalam keadaan ibadah yang khusus, yang sahabat laki-laki saja mungkin nggak berani itu ngajak bicara beliau mungkin ya. Karena beliau habis sholat zikir terus biasanya langsung masuk ke tendanya gitu. Jadi mau nggak jadi kan gitu. Kayak Umar kemarin minta izin kan, takut gitu ya. Ini Rasul sedang beribadah itu didatangi tamu ternyata itu adalah istrinya, terus kemudian beliau menyempatkan untuk berbincang-bincang. Dan itu ketika malam mau pulang Sofiyah radhiyallahu taala anha, maka Rasul ikut berdiri dan mengantar sampai dekat kepada rumah beliau radhiyallahu taala anha. Yang kemudian kan ada kisah kan, ada laki-laki yang lain melihat Rasul kok sama perempuan gitu. Ala rislikuma, kalian jangan cepat-cepat berhenti. Ini Sofiyah, ini istriku gitu. Bayangkan Rasul aja kalau begitu orang lain bisa suudzon loh, apalagi kita. Gandengan sama perempuan gitu ya. Kok bukan istrinya ya? Sebentar. Ini adikku kan gitu. Harus fitnahnya itu harus dihilangkan. Jangan kemudian dilihat terus pergi gitu. Jangan. Sampai ya seperti itu ya. Rasul itu menjaga sahabatnya supaya tidak suudzon.
Itu dijelaskan segamblang-gamblangnya gitu ya. Jadi dalam keadaan ibadah saja begitu, apalagi dalam keadaan ibadah yang tidak khusus seperti ini. Tentunya beliau juga berlaku lembut kepada para istrinya. Ya, terpotret juga ketika sholat tahajud, ya, kemudian kaki Bunda Aisyah kan ya, diselempora terus tangi turu kan nggak gitu kan ya. Mbok sholat serekaat, warok rekaat, nggak gitu, tetap dibiarkan tidur. Ya kan, diangkat sebentar, sujud, balik lagi gitu kan, sholat lagi ya. Ternyata ini kelembutan beliau dengan istri, bercanda beliau, ya, bermain gitu ya. Bahkan kalau potret yang lain dengan Bunda Aisyah ini, Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu dinikahi kan usianya memang masih belia kan ya, 9 tahun. Setelah itu kemudian ternyata dalam perjalanan pernikahan itu teman-temannya main ke rumah. Teman-temannya kan ya sebaya. Kalau Rasul masuk langsung pada sembunyi gitu. Teman-temannya sembunyi, terus kemudian Rasul apa yang beliau lakukan? Memanggil teman-temannya Bunda Aisyah, sini, main aja lagi, nggak apa-apa. Begitu. Bahkan ketika Bunda Aisyah main di samping Rasul itu main sama boneka, bayangkan. Kalau istri kita main boneka, kira-kira antum ekspresinya apa? Wah, caci le. Jangan gitu loh. Ya, mungkin itu bonekanya waktu kecil ya. Masih ada disimpan terus dipakai anak-anaknya gitu ya. Terus kemudian dia bawa mainan lagi gitu ya. Oh dia seneng ya. Kita candain aja gitu. Candainnya malah pengen punya anak lagi. Enggak gitu. Namanya siapa bonekamu kan gitu. Masuk ke alam permainan dia. Perasaan apa yang kira-kira muncul itu coba kita selami dan umur berapa kamu punya boneka itu? Dialog itu terus kemudian aku juga mau lo jadi bonekamu. Nah itu setelahnya. Mbok itu jangan langsung das-des gitu. Wah boneka orang rasane segini kan. Enggak gitulah ya. Gitu aja perlu diajari kita ini ya laki-laki ya. Ya Allah. Satu-satu das-des. Kasihan istri. Itu nanti akan kita pelajari di ini nih. Ini contoh yang lain, Rasul kalau diundang makan terus kemudian ingat istri. Kalau diundang makan kan berarti yang hadir yang diundang kan ya. Istri kan nggak diundang. Tapi Rasul mengajukan ini juga ya. Nggak diundang maksudnya karena laki-laki semua masuk diundang perempuan. Nggak diizinkan sama yang mengundang itu. Kalau begitu aku ya nggak mau. Rasul begitu. Ya Rasul kami undang makan sama ini ya. Enggak ya Rasul. Aku ya nggak mau kalau gitu. Sampai ketiga kali. Ya Rasul kami undang makan sama ini ya. Ya sudah. Nah dibawa. Jadi Masya Allah kan kalau kita makan ingat istri juga kan gitu maksudnya ini diantaranya. Kalau kita seneng-seneng itu juga jangan seneng kita aja. Tapi istri juga ikut seneng. Jadi ini cara bercandanya Rasul nih, lembutnya Rasul. Bahkan kalau kita balik lagi di PDF-nya itu adalah pembahasan tentang hadis Ummu Zara yang sudah dibahas dulu. Maksudnya jangan seperti laki-laki yang ada di hadis ini. Dia itu udah kurus, di puncak, sulit digapai, habis sampai ora enak dagingnya. Itu menunjukkan apa pelajarannya? Ternyata dia ini tidak bisa memuaskan istri secara batin. Nafkah batinnya enggak bisa. Oh ya tadi das-des terus nek wis tinggal. Padahal istrinya sedang pengen dan ternyata tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Bareng dinikmati sama istrinya ternyata wah rasanya sepet ora enak. Gitu. Wis angel banget diajake gitu ya. Ternyata gur ngono tok gitu. Jadi ini hindari kita ini sebagai laki-laki memiliki sifat yang seperti ini. Maksudnya mbok guyon-guyon sik ngono lho sampai dia itu wis merasa tanek diguyoni kan gitu ya. Habis itu baru kan begitu.
nggak bisa guyon, terus kemudian kok ngono tapi ora iso memuaskan istri ini. Bahkan termasuk di antara yang kenapa dia di puncak, dagingnya kurus, itu adalah sifat laki-laki yang sulit diajak bicara. Bahkan orang lain pun tidak tahu bagaimana berbicara dengan dia. Jadi hindarkan dari diri kita kalau kita itu kok ora iso diajak omong karo bojo itu. Istri kita itu bingung kalau mau memulai ngomong sama kita. Karena setiap mau ngomong jawaban kita, ngono tok. Itu siapa? Jangan-jangan ada di antara kita. Ditakoki, mau apa mas? Rasa ngerti lah. Malah gitu, angel banget ini mulai dari mana ini supaya bisa ngomong sama suami. Padahal aku juga pengen tapi piye carane ngomong itu. Jadi jangan kemudian kita itu memiliki akhlak yang buruk seperti tadi itu ya. Akhlak buruk, wis ketambah akhlak buruk, ketambah tadi apa? Raiso memuaskan istri. Makanya kemarin ada tes apa namanya? Blip. Nah, itu perlu terus itu. Ini perlu dicek. Bapak-bapak yang tidak sesuai itu apa kehidupan ranjangnya bagaimana? Semaput. Pak tangi. Kok ora iso tangi-tangi piye iki? Perlu di-blip tes ini. Ini tolong yang kemarin bikin tes ini dipantau. Ya. Datanya ada kan? Dan yang sudah sesuai kemarin saya sampaikan, tolong saya juga dikasih data. Ini benar, saya nggak guyon. Tolong saya dikasih data, bapak-bapak yang semuanya kemarin sudah itu yang blip test lulus semua, tolong namanya kasihkan saya. Kita ajak jalan-jalan kan gitu. Ini roto-roto meneh kan gitu ya. Ya terus ditingkatkan maksudnya. Kita naikkan level kita secara fisik. Alhamdulillah kalau itu ternyata bisa memuaskan istri kan gitu ya. Berarti ada manfaatnya, tidak hanya untuk suatu hal yang lebih mulia dari itu. Karena ternyata jihad fisabilillah itu membutuhkan fisik yang prima dan lebih dari itu membutuhkan keimanan yang kuat. Maksudnya tidak hanya fisik, banyak orang fisiknya luar biasa tapi disuruh berangkat nggak berangkat gitu. Suruh ngaji misalnya, mangkat-mangkat, padahal laki-laki. Padahal ini ngajinya hanya laki-laki, kok nggak datang? Perlu diapakan lagi? Gitu. Ya, itu tadi ya jangan sampai kita laki-laki punya sifat yang begitu. Kalau ada tolong perbaiki, karena bisa jadi itu yang bikin masalah di rumah tangga kita. Ya. Yang kedua jangan mudah tersinggung. Ini ada di hadis Ummu Zara ini, ada laki-laki itu kok tersinggungan saja. Jangan. Bahkan sebenarnya laki-laki itu pura-pura nggak tahu gitu ya. Mau dikatain apa saja muka tebal gitu ya. Kalau perempuan dikatakan, "Weh, kamu kok berat badannya nambah," itu nggak bisa tidur sepekan. Kalau antum kurus banget, nggak masalah. Itu nggak masalah. Mau dikatakan gemuk banget juga nggak masalah gitu. Pipi antum kok ada item-itemnya nggak masalah gitu. Tapi bagi perempuan, wah itu sebulan nggak bisa tidur. Ngilo terus gitu ya. Jadi jangan mudah tersinggungan ya. Karena kalau mudah tersinggungan biasanya mudah marah. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ada apa-apa istri ngomong apa atau apa, siapa ngomong apa itu ya nggak usah tersinggungan. Karena apa? Kalau mudah tersinggungan, mudah marah, itu mudah ngomong tak talak gue, nah gitu. Tak cerai kamu. Nah, ini tipikal bukan laki-laki. Mudah ngomong seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang pelajaran yang secara cepat kalau nggak mungkin baca hadisnya itu jangan menjadi laki-laki yang mengabaikan istri. Ya, seperti baju digantungkan gitu, terus nggak dipakai-pakai. Gitu. Jangan. Kal mu'allaqah itu dalam Quran disebutkan begitu. Jangan istri itu jangan seperti baju yang udah dipakai terus digantung karena ada baju yang lain. Itu ditinggal di situ sampai berdebu, sampai ada sawangnya, sampai di banyak laba-laba. Itu jadi penyakit itu. Ya, jadi jangan diabaikan. Istri itu jangan diabaikan. Harus terus diperhatikan. Seperti kalau anak itu 2 tahun itu nggak bisa mata kita lepas dari
dia, karena kalau enggak dia naik ini meja terus loncat, nggak ngerti kalau loncat itu bisa bocor, bisa apa, nggak ngerti dia. Nah istri itu jangan diabaikan, ya. Baru satu diabaikan, lah nek dua, naudzubillahi min dzalik, digantung ke kabeh. Kok yo gelem. Termasuk di antara laki-laki sifatnya jangan rakus. Apa yang ada di meja makan semua, istrinya nggak dibagi. Kok bandel dewe. Iya. Lihat tadi. Jangan rakus ya. Artinya bahkan Masya Allah loh. Antum kadang perlu loh menyampaikan hal ini. Saya ini senang banget makanan ini. Tapi saya lihat kamu pengen ya. Saya itu lebih bisa merasakan kenikmatan kalau kamu memang pengen, ini tak berikan sama kamu. Padahal kita pengen loh makanan itu loh. Antum kalau bisa nahan dan ngomong begitu, habis itu istri bertekuk lutut. Maksudnya kebahagiaan saya itu di situ loh. Itu istri malah, wah Masya Allah. Terus dihabiskan istri makanannya. Antum ya salah yang ngomongin makan itu. Ya antum makan separuh terus kasihkan separuhnya gitu. Gitu. Baik. Kemudian yang terakhir ini surat jam 21. Jangan suka menjadi suami yang ringan tangan, mukul. Itu ada di hadis Ummu Zara. Ada seorang istri yang tidak berani mengungkapkan kan itu di majelis itu gara-gara apa? Oh suamiku itu pokoknya aibnya sampai tersebar, habis aku, mukaku dipukul, seluruh badanku kena pukul. Enggak hanya muka, seluruh badan. Nah ini jangan jadi laki-laki yang, berarti ini kan kebalikan dari contoh dari Rasul kita yang mulia Assalam, yang ramah, lembut, bergurau, bercanda, berkelakar. Ya, gitu. Cuman nanti judul selanjutnya saatan wa saatan. Ya jangan gurau terus sama istri. Kadang istri juga diajak beribadah. Nah itu tema selanjutnya. Kita sebagai seorang suami, qawamah itu ngapain aja. Seringlah bermain sama istri gitu ya. Tapi jangan keseringan gitu. Ya kadang-kadang kita ajak dia untuk serius beribadah. Dan itu insya Allah adalah tema pada malam Kamis yang berikutnya insya Allah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mohon izin bertanya Gurunda terkait dengan tadi yang di awal Ustaz ya. Murojaah materi sebelumnya terkait dengan mengumbar hal yang buruk. Nah, ini mungkin sebaliknya. Kalau mengumbar hal yang baik bagaimana Ustaz? Ya, biasanya kan istri itu sangat mudah kagum, kemudian oh ya udah dengan kekaguman itu diumbar gitu. Kan ada juga di SW itu status WA, saya juga baru tahu kemarin. Status WA SW. Ya, sehingga jadi lihat tuh wah, ini si A saling berbagi kebahagiaan di situ. Tapi kan kita nggak tahu mungkin ada di antara yang tadi ada istrinya orang-orang yang terakhir tadi itu mungkin dia sedang kondisinya tidak enak di keluarganya, membaca itu kan juga mungkin malah tambah sedih ya, tidak tambah bahagia. Nah itu gimana Ustaz? Kalau tadi mengumbar keburukan rumah tangga kan lebih baik diselesaikan sendiri. Nah ini kebahagiaan gimana Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Likuli maqal maqam gitu ya Ustaz, aja gitu aja. Artinya bahkan dalam hadis ini pun diperbolehkan kita menyampaikan sesuatu hal yang aib tapi tidak diperjelas fulan atau fulanah ini siapa. Enggak apa-apa. Untuk menjadi pelajaran gitu ya. Begitu pula dengan kebaikan ya. Maka menyampaikannya ya sesuai dengan momen yang memang tepat. Jangan kemudian sesuatu itu asal saja ditampilkan. Maksudnya apa kan gitu. Jangan-jangan kalau kita ini terlalu berbangga-bangga gitu ya. Nanti ada ujian yang kita belum siap untuk menerimanya gitu ya. Itu harusnya disyukuri kan ya. Cara mensyukurinya bagaimana ya semakin
dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya status WA tadi antum bilang, ini memang sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada dulu kan ya. Dan ini bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan, maka ditimbang. Seperti patokannya hadis Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, ya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena tulisan itu manzilahnya seperti makol. Sesuatu yang kita tulis itu apa yang kita ucapkan. Perwakilan dari lisan itu adalah yang kita tulis. Jadi kalau kita nggak bisa bicara baik maka diam saja. Dan para ulama menyampaikan hadis ini menjadikan kita berhati-hati. Kalau mau ngomong, kalau mau nulis, kira-kira ini ada manfaatnya nggak ya? Kalau ternyata manfaatnya 100% ada, lakukan. Kalau masih bimbang, ini ada manfaatnya 50%, tapi madorotnya juga 50%. Maka hindari, nggak usah saja. Apalagi kalau diketahui, berarti ini sengaja kan ya? Ya ini biar semua pada tahu. Maka itu madorotnya banyak, maka ya jangan katakan, jangan tuliskan, jangan statuskan. Gitu. Jadi yang diunggah itu ya yang betul-betul timbangannya ini 100% baik nih. Makanya saya nggak tahu kiai kita itu nggak punya status. Ya, nggak ada statusnya. Kalau mau nulis kalian kan gitu ya, yang bagus gitu ya. Seperti hari ini apa yang beliau tulis. Gitu Allah Ta'ala alam. Monggo silakan. Berikutnya ada yang ingin bertanya. Monggo, mungkin rekan-rekan angkatan 6. Oh iya, Pak Hendro silakan Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan, jazakallah atas ilmunya tadi. Mungkin dalam bercanda dengan istri gitu ya, itu apakah ada batasan-batasannya Ustaz? Seperti apa gitu? Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fikum. Masalah bercanda ini juga dibahas di kitab-kitab ya, termasuk diantaranya yang saya sampaikan di awal tadi, apakah Mukhtasar Minhajul Qasidin atau syarah-syarah dari Ihya ya, terkait dengan bagaimana canda Nabi itu. Yang pertama, bahwa bercanda itu batasannya tidak boleh sesuatu itu kebatilan. Berarti candaan itu harus sesuatu yang hak, yang benar, bukan suatu bohong-bohongan. Jadi orang kadang pengen membuat orang lain tertawa, tapi yang disampaikan apa? Sesuatu yang bohong. Ini nggak boleh. Jadi bercanda itu menyampaikan sesuatu, berarti yang disampaikan harus hak, harus benar. Kayak tadi Rasul, di surga nggak ada nenek-nenek. Itu kan benar. Ya. Ya dzal udunain, kamu yang punya dua telinga sini. Kan benar, antum punya dua telinga. Untuk candaan. Berarti yang pertama batasannya enggak boleh kita itu berbohong ketika bercanda. Berarti yang kita sampaikan juga yang hak, yang benar. Bukan sesuatu yang dusta. Kemudian yang kedua itu adalah tidak terlalu sering. Ini nasihat para ulama, ketika bercanda itu tidak terlalu sering. Dan kalau harus bercanda, catatannya sebagaimana petunjuk Nabi, itu seringnya dengan wanita dan anak-anak. Makanya ada 3 hal yang dikeluarkan dari perkara yang melalaikan. Salah satu dari 3 itu adalah bermain dengan istri atau keluarga. Itu bahkan berpahala. Ya. Bermain dengan kuda itu berpahala. Kemudian, ya, antum belum pernah main sama kuda. Kuda itu butuh main. Kuda lumba. Iya. Wah, jaranan ya gue. Karena dia suka main gitu. Perlu dilatih maksudnya. Jadi longser kalau itu permainan. Jadi bahkan melempar apakah dengan panah atau dengan batu itu suatu hal yang tidak dikategorikan sesuatu yang melalaikan. Kalau kita bermain-main itu boleh. Sama istri itu boleh bermain-main gitu ya, bercanda, bergurau itu boleh. Tapi tadi batasannya adalah sesuatu yang hak yang kita sampaikan, dan tidak apa-apa kalau sama istri. Tapi kalau sama laki-laki itu jangan sering bercanda gitu ya. Nanti antum
diketahui dengan apa yang sering antum lakukan. Nggak dipercaya bahkan. Oh, gue paling guyon, padahal tenanan. Tulung, nggak kayak guyon. Aduh bahaya ini, gara-gara keseringan kan gitu. Tapi Rasul pernah terpotret bercanda dengan sahabat yang sudah, maksudnya sahabat yang tuh, bukan yang anak-anak ya, laki-laki tapi yang sudah apa ya. Nah, bercandanya apa? Ada sahabat yang sakit kan, terus sahabat ini makan kurma. Antum matanya sakit makan kurma, kata Rasul begitu. Karena laki-laki itu santai, slow bawaannya. Iyalah ya Rasul, yang makan kan mulutku bukan mataku. Jadi ketawa. Maksudnya Rasul mau menyandain tapi ini laki-laki ini, oh iya aku mau dicandain nih. Candain ganti gitu. Laki-laki kan gitu. Ya, jadi ada ya, laki-laki juga dicandain sama Rasul. Ada. Tapi tidak sesering kalau beliau bercanda dengan wanita dan anak-anak. Jadi itu bolehlah kita bercanda sama istri, itu boleh. Batasannya ya bahkan tidak sama kalau dengan laki-laki. Memang mereka sukanya bermain-main. Kita juga perlu apa ya mendasari kehidupan kita dengan istri itu jangan serius terus gitu loh. Malah mungkin sering mainnya. Gitu ya. Ya seriusnya beberapa kali, tapi sering mainnya malah. Jadi tadi yang hak ya, terus kemudian ternyata tidak terlalu sering gitu ya. Terus yang ketiga timbangannya jangan sampai melukai hati. Candaan itu kadang kelewatan. Jadi kalau bisa candaan itu kita ukur memang. Bersama siapa kita bercanda. Kalau sama istri ya mesti kita yang lebih tahu tentang istri kita kan ya. Candaannya harus bagaimana. Tapi biasanya kalau dengan teman-teman ya, kita belum kenal lama terus kemudian kok bercanda, candanya kelewatan. Terus sakit hati. Nah, ini bahaya. Makanya kita kalau bercanda sama istri sama anak-anak saja. Yang kita ngerti. Kalau yang lain-lain ini, kecuali yang memang sudah ya, sohib bener gitu ya, karib gitu ya, itu memang candanya kadang keterlaluan. Orang lain, wih ngawur, padahal itu justru tanda saking dekatnya orang itu dengan orang itu candaannya kayak gitu ya. Dan itu tidak bisa dicontoh untuk kemudian kita bercanda kepada orang lain, lihat itu candaan terus kita lakukan dengan orang lain, nggak bisa. Mungkin itu Pak, wallahu ta'ala alam. Nah ini Ustaz, jadi dulu itu pernah disampaikan bahwa istri itu kayak apa tulang bengkok itu, kalau dipaksa meluruskan ya patah rakne tinggi. Nah, tetapi kita di sini juga disuruh sebagai pemimpin yang harus menasihati loh. Padahal ya itu menasihati kan berusaha untuk meluruskan itu. Nah ya kita tahu semua itu loh, walaupun kita ahli di sini, yang kumpul di sini itu, kalau kita ngomong sama istri itu pasti embel. Nah gitu ya. Nah bagaimana kita menikmatinya itu loh. Jadi proses-proses atau teknis-teknis bagaimana menikmati itu, kita tetap berusaha tapi kita pasti tahu ya usahanya pasti gagal itu tadi ya. Untuk membangunkan sebuah komunitas bersama sehingga nanti ada yang membantu menasihati kita itu, yang membantu kita menasihati istri-istri kita itu maksudnya. Ya misalnya gak tahu dolan yang kuta, gak tahu ikut kajian itu kan nesuan biasa istri di rumah itu. Nah bikinkan forum-forum yang seperti itu yang mungkin lebih mudah untuk diikuti. Nah itu yang satu, itu curhat sebenarnya. Ini usulan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan materi ini yang tadi Ustaz, bahwa ini ada level-level kesabaran. Bagaimana sampai di titik tertentu di mana kita boleh mengambil keputusan tukar tambah itu misalnya. Itu kalau gak paham. Nah, jadi kalau di Rasul tadi kemarin itu disebutkan bahwa ini ada kubu-kubuan terus menyebarkan aib itu kemudian diancam, tak pegat kabeh loh, nah kan seperti itu. Nah di titik yang lain di sini tadi dicontohkan yang di pembukaan tadi, yang istrinya lebih kaya itu tadi ya, kan memberi syarat nih, kamu nikah dengan saya syaratnya gak poligami, itu kan mengharamkan sesuatu yang halal sebenarnya. Nah apakah, nah ini sampai batasan mana kita harus menahan itu. Bahkan kalau kita lihat para rasul-rasul yang terlebih dahulu, istrinya yang nakal-nakal itu banyak tapi gak dicerai itu. Misalnya istrinya Nabi Nuh, kan nakal tuh. Istrinya Nabi Lut,
Nah, itu sampai level mana kita diperbolehkan atau istilahnya ditolerir untuk mengambil keputusan, wah ini tukar tambah nih. Atau gimana gitu loh. Itu Ustaz. Jazakallah. Pak Zaki itu sering pakai istilah-istilah yang orang lain nggak paham, Ustaz. Nggak paham. Saya dari tadi yang pertama ini pertanyaannya apa ya pertama? Saya makanya yakinkan. Yang pertama nggak ada pertanyaan kan? Nggak Usulan, ada. Ustaz. Tepatnya curhat. Maksudnya bel tadi itu saya nggak paham. Bel itu apa? Oh nggak percaya. Mungkin ya dimaksud gini Ustaz, karena mungkin antara suami istri itu sedemikian dekat gitu. Sampai sehingga nasihatnya nggak masuk ya? Sampai kalau nasehatin gitu justru kadang nggak masuk gitu. Jadi justru perlu pihak ketiga yang mengingatkan istri supaya bisa ini. Ustaz. Ya ini kayaknya ini meskipun yang pertama nggak pertanyaan ya, tapi ini menjadi coba koreksi kita masing-masing bersama ya. Karena seorang laki-laki itu harusnya punya wibawa. Tidak boleh direndahkan sama istrinya yang begitu itu. Itu kalimat yang menurut saya nggak sederhana. Kok suami digituin sama istri itu? Ya kalau memang mereka sepakat begitu ya. Tapi ini aslinya istri itu harus menghormati suami dan tidak memperlakukan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Itu kalau sudah seperti itu tolong diperbaiki. Cara memperbaikinya ya yang pertama kita itu harus memang mendekat kepada Allah. Karena memang aura ini tidak akan kita dapatkan kecuali ini diberikan oleh Allah. Artinya apakah kita kemudian sering terlihat sholat, terlihat ngaji, tilawah ya. Itu sudah cukup membuat istri kita itu, oh ya alhamdulillah ya, Masya Allah begitu. Tapi kalau kita itu yang terpotret itu sering malas beribadah, ya diremehin gitu. Dan itu berarti perbuatan kita sendiri. Kenapa kita bisa seperti itu? Itu karena kita sendiri. Jadi emang kita hari ini perlu, bukan pengen cari wibawa supaya dihormati wanita, tidak. Tapi seharusnya supaya rumah tangga ini baik, suami itu punya suatu aura tadi itu. Supaya kemudian istri itu tidak semudahnya mengatakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, apa Pak? Jadi lali. Syarat tadi, oh ini kok mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini bukan mengharamkan, ini suatu syarat yang tidak boleh itu bukan berarti haram. Karena kalimatnya la yajuz misalnya. Bukan haram alaik gitu. Nah ini kalimat itu juga, makanya para ulama itu kan takut. Ini haram apa tidak? Wahai Syekh, ini saya tidak suka. Gitu. Padahal makruh kalimat ulama dulu itu lebih dekat kepada haram daripada makruh. Begitu. Saya tidak suka itu. Kadang kalau dalam para ulama takut tadi menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Terus kemudian kalimatnya lain, tidak boleh. Gitu. Saya tidak suka. Begitu. Bisa jadi saya mensyaratkan karena saya nggak suka kalau kamu menikah lagi. Aku di madu, aku nggak suka. Bukan terus kalimatnya mengharamkan. Jadi itu pertanyaannya, enggak ini enggak mengharamkan, itu syarat yang kalau antum terima ya laksanakan syarat itu. Kok ada yang merubahnya, alhamdulillah. Nah, bagaimana cara merubahnya gitu? Pertanyaan itu apa? Oh. Nah, gitu. Sudah tahu lanjutannya. Oke. Ya alhamdulillah. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada lagi? Raya? Oh, belum selesai. Oh, sampai ya tadi ini ya, betul. Sampai patah ya. Baik. Ya, berzina, baik. Memang ada 3 yang pernah saya sebutkan dulu di Makom, dan ini adalah kalimatnya Syekh Anis kalau nggak salah, ulama Madinah yang hari ini keturunan Indonesia, ada keturunan Indonesianya. Itu yang pertama musyrik, maksudnya dia melakukan kesyirikan. Berarti ini nggak bisa ini ditoleransi. Kalau dia mau bertobat, alhamdulillah kan ya. Tapi kalau nggak mau tobat, masa antum mau istrinya musyrikah? Nggak mau, nggak boleh, bahkan dilarang. Ya, yang mukmin ya mukminah bersama.
Yang pezina sama pezina sana, yang musyrik sama musyrik sana. Jadi ini yang pertama musyrik. Yang kedua meninggalkan sholat. Bojo kok ora sholat iki piye? Bagaimana anak dan lain sebagainya. Ya, karena tidak sholat ini ya bukan karena ada satu kisah itu lucu. Wanita ini ceritanya ke istri karena dia WA-nya ke saya, kok mau cerita saya tahan. Kalau tanya fikih saya jawab gitu. Kok terus saya mau cerita. Kalau cerita sama Ummu Abdillah saya WA kan. Terus dia cerita tentang suaminya. Suaminya meninggalkan sholat. Katanya begitu. Nah, saya, wah ini perlu di cross check ini. Bener apa enggak kan gitu. Saya kenal fulan kok. Maksud sampai meninggalkan sholat sih. Ya, karena tadi ada suatu kebencian yang terus kemudian kalimat kesimpulannya itu dia meninggalkan sholat. Berarti pokoknya dia mau minta pisah begitu ya. Oh ya ketika itu disampaikan ke saya, cerita ini perlu ditabayun. Enggak mungkin. Ternyata enggak, kejadiannya enggak gitu. Ya biasalah kalau antum misalnya subuh-subuh telat, masa enggak pernah telat? Terus mungkin udah sholat enggak ngerti, istrinya enggak ngerti, udah sholat tapi kan enggak ngerti, masa kudu wis telat terus kudu menampakkan ki lho aku sholat kan gitu. Kejadiannya mungkin seperti itulah ya sekilas. Oh ya enggak. Jadi enggak sholat ini masalahnya adalah perbedaan antara musyrik dengan orang yang beriman itu meninggalkan sholat masalahnya. Rasul sudah pernah menyampaikan ya, bahwa perbedaan antara orang musyrik dengan orang beriman itu kalau dia meninggalkan sholat. Ini ada bedanya. Kalau dia sholat berarti dia muslim. Kalau meninggalkan sholat apa bedanya sama orang musyrik? Gitu. Jadi ini masalah keimanan nih. Tadi kalau melakukan kesyirikan, sholat. Kemudian yang ketiga melakukan fahisyah yang nyata, zina. Ya. Makanya seperti ini sulit untuk dipertahankan. Karena kalau sudah seperti itu biasanya itu penyakit yang sulit disembuhkan. Malah justru dosisnya semakin meningkat. Ya. Kecuali yang dirahmati Allah. Karena ada juga yang bertobat ya kan. Sampai didoakan Nabi kan pemuda itu pengen berzina di hadapan Nabi diizinkan boleh berzina gitu. Itu kalau kan ngeri kan ya. Tapi ternyata didoakan terus kemudian Masya Allah luar biasa pemuda ini ya, tidak ingin melakukan. Berarti tiga itu wallahu ta'ala alam. Kalau yang lain selain itu sabari berarti. Ora iso gawe teh, ora iso masak, ora iso meceti, ngomong ya belepot-lepot gitu ya kadang. Atau diajak diskusi ya ora mudengan gitu. Dikai pilihan ra, milih-milih, bingungi gitu. Itu semuanya sabari aja, masalah dunia paling. Ini masalah dunia. Wallahu taala alam so. Kalau yang terakhir itu berarti salah dia sendiri Ustaz. Dulu milih menikahnya dengan wanita yang seperti itu. Salah dia sendiri. Jadi memang harus ini menerima gitu kan. Sabari tadi kan ya. Sabari. Kan wah ternyata dia enggak musyrik, enggak ninggalin sholat, enggak zina. Wah, berarti sabar aku gitu. Ya. Semua kita maksudnya, semua kita. Wah berarti harus sabar ini. Ustaz, sedikit ini terakhir mungkin pertanyaan. Dari hadis Ummu Zarra itu di ujungnya itu ya. Nabi mengatakan bahwa aku ini dan kamu seperti Ummu Zarra dan Abu Zarra gitu ya. Tapi ketika saya membaca kisah yang disampaikan oleh Ummu Zarra itu yang dikisahkan oleh Aisyah ke Nabi Muhammad, itu pada akhirnya mereka bercerai. Iya. Nah itu ada komentar gak dari? Iya kecuali aku gak menceraikan kamu begitu. Oh gitu ada teksnya seperti itu. Nah, kecuali aku gak menceraikan kamu. Jadi ya beda jauh lah. Itu banyak faedahnya. Bukan menyamakan itu berarti Abu Zahra ini kayak Rasul jauh sekali, gitu. Jauh sekali, bukan. Tapi itu perbincangan-perbincangan yang dilakukan untuk nanti diambil faedahnya oleh umatnya. Bahwa yang ada di sini itu ada yang baik, ada yang buruk nih. Nah, berlakulah yang baik nih. Ya, seperti yang lakukan Abu Zahra tadi lakukan. Ini kalau baca isinya itu kan Ummu Zarra ini sangat dimanjakan oleh suaminya ya Ustaz ya. Bahkan memujinya tidak hanya suami, ibunya, mertua, anaknya juga. Semuanya dipuji.
Bahkan ketika sudah dicerai, dia menikah dengan laki-laki lain, Masih memuji. Abu Zarro ini tetap masih dipuji gara-gara memang kebaikannya keterlaluan.